Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dengan saya Priyo Dwi Cahyo, NIM 1913010135, kelas 4H, STIMIK Amikom Surakarta. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau mempresentasi ulang tentang jurnal backward chaining dan forward chaining. Oke, untuk pertama-tama saya akan mereview metode backward chaining untuk optimalisasi layanan health tech e-government. Langsung saja kita menuju ke pendahuluan, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh merupakan uji coba kesuksesan penyelenggara e-government di Kota Payakumbuh, berperan sebagai penyedia pengelola infrastruktur e-government. Peningkatan kualitas layanan publik dengan efektif dan efisien merupakan bentuk tujuan pelaksanaan e-government. Penyelenggaraan ini tidak terlepas dari beberapa kendala dan permasalahan baik segi sarana dan prasarana. Hal tersebut menyebabkan munculnya banyak keluhan permintaan bantuan terhadap penyelenggaraan e-government sebagai perangkat daerah dan ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinkom untuk meningkatkan pelaksanaan e-government adalah dengan menyediakan layanan health tech. Health tech sendiri ialah bagian dari organisasi yang memberikan solusi atau menyelesaikan sebuah masalah yang dialami pelanggan atau pengguna, baik itu dari pihak internal maupun eksternal. Health tech merupakan layanan satu titik kontak yang dipusatkan untuk masalah layanan pelanggan. Seiring berkembangnya, health tech tidak terpisahkan dari fungsi layanan dan bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan pemenuhan kepuasan user. Saat ini, sebagian besar pengaduan yang masuk pada front office health tech membutuhkan koneksi dalam penanganannya. Koneksi yang terbatas juga permintaan layanan health tech cukup banyak dan harus ditangani sesegera mungkin agar tidak mengganggu penyelenggara pemerintahan. Sebab itu dibutuhkan suatu sistem pakar layanan health tech e-government. Sistem pakar merupakan sistem yang mengandung pengetahuan dan pengalaman oleh satu atau banyak pakar yang dimasukkan ke dalam suatu area pengetahuan tertentu agar setiap orang dapat menggunakannya. Untuk menyelesaikan permasalahan dengan sistem pakar ini menggunakan metode backward chaining. Pada backward chaining merupakan goal driven system yang memulai proses pencarian dari tujuan atau solusi permasalahan yang dihadapi. Metode backward chaining dipilih karena sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Sistem pakar dengan metode backward chaining dapat digunakan untuk mendiagnosa dan menyelesaikan masalah kerusakan hardware komputer. Setelah itu, sistem pakar dengan metode backward chaining ini juga dapat mempermudah diagnosa gejala-gejala kerusakan pada jaringan LAN, WiFi, dan jaring yang mengalami gangguan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian menggunakan kerangka kerja penelitian untuk mengurangi metodologi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian. Tahapan-tahapannya yaitu mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, mempelajari literatur, mengumpulkan data, menyelesaikan masalah dengan metode backward chaining yaitu membuat basis pengetahuan, menentukan role, menentukan goal, merancang sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Mengidentifikasi masalah yaitu langkah awal yang penting penelitian dengan melakukan perumusan masalah dari masalah yang ditemukan.
Kedua, menentukan tujuan penelitian diperlukan supaya penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Mempelajari literatur. Untuk dapat mencapai tujuan yaitu diperlukan mempelajari segala literatur yang nantinya digunakan dalam penyelesaian masalah. Mengumpulkan data ini dapat dilakukan dengan cara mewawancarai dengan pakar, observasi langsung, identifikasi permasalahan, pemahaman dan analisa, dan studi perpustakaan. Selanjutnya, menganalisa data dengan metode backward chaining. Metode yang digunakan di dalam perancangan masalah adalah metode backward chaining yang memiliki aturan bentuk if then. Proses pencarian dimulai dari tujuan yang menjadi solusi masalah yang dihadapi. Langkah-langkahnya yaitu backward chaining, membuat basis pengetahuan, menentukan tabel keputusan pakar, menentukan rule, menentukan goal, membuat pohon pelacak. Merancang sistem. Proses perancangan sistem terdiri dari perancangan struktur data program, format masukan input, dan format keluaran. Implementasi hasil rancangan yang sudah disusun menjadi sistem yang dapat dioperasikan. Pada implementasi hasil, maka selanjutnya dilakukan yaitu pengujian, yaitu tahapan yang membandingkan hasil output dari sistem pakar dengan hasil perhitungan manual. Baik, untuk hasilnya, data yang digunakan penelitian ini adalah data laporan permasalahan yang masuk ke Health Tech e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Payangkubuh Juli tahun 2019 sampai dengan Juni 2020. Dari data yang dihasilkan, pada tabel 1 terdapat jenis permasalahan, itu terdapat kode permasalahan dan nama permasalahan. Didapatkan 12 jenis permasalahan yang masuk ke Health e-Government. Setiap jenis permasalahan diberi kode M1 sampai dengan M12. Seperti dapat dilihat pada tabel 1 di atas. Sedangkan untuk gejala-gejala penyebab terjadinya permasalahan didapatkan 34 jenis gejala yang diberikan kode S1 sampai S34 seperti tabel di bawah ini. Ya. Jadi jenis permasalahan yang didapatkan, gejala-gejala pendukung, disusunlah aturan atau rule yang menghubungkannya. Data di atas didapatkan 21 rule ditandai dengan S1 sampai dengan S32. Selanjutnya pada tabel 4 berdasarkan laporan permasalahan yang masuk, dapatkan goal bahwa absen tidak terbaca fakta dan didapatkan gejala absen tidak masuk dikasih presensi S1 absen di luar jadwal S2. Yang memiliki kondisi terpenuhi adalah rule ke-1, yaitu if S01 is true and S02 is true, then M01, maka dapat disimpulkan hasil laporan pelapor 1 adalah benar, mengalami absen tidak terbaca. Untuk pengajuan lapor kedua M7, gejala S21, S22, rule if apabila S21 dan S22 terbukti M07, dapat disimpulkan bahwa gejala aktivitas yang belum penuh atau S21 dan nilai dari atasan kurang atau S22. Rule yang memiliki kondisi terpenuhi adalah rule ke-14, yaitu if S21 apabila S21 ialah benar dan S22 ialah benar, maka M07, maka dapat disimpulkan hasil laporan dari pelapor 2 adalah benar, besaran TPP kurang.
pengujian ketiga berdasarkan laporan permasalahan yang masuk itu M10 gejala S28 S29 rule S28 and S29 terbukti M10 dapatkan bahwa pembatalan telaan staf atau TS didapatkan gejala TS sudah disetujui sampai wali kota S28 dan dilarang melakukan perjalanan dinas S29. Rule yang memiliki kondisi terpenuhi adalah rule ke-18 yaitu if 28 adalah benar dan S29 adalah benar dan M10 maka dapat disebutkan hasil laporan dari pelapor adalah benar pembatalan telaahan staf atau M10. Baik, untuk pengujian hasil layanan health check dengan meningkatkan keakuratan diagnosa laporan yang masuk ke health check pengujian terhadap 25 sampel data laporan permasalahan yang masuk ke ini presentasi juga persamaan yaitu akurasi jumlah akurat per jumlah data kali 100%. Berdasarkan tabel di 7 berdasarkan tabel 7 maka didapat 23 hasil yang akurat. Hitungan manual dengan pengujian sistem 2 hasil perhitungan yang tidak akurat sehingga didapatkan tingkat akurasi 23 per 25 kali 100% yaitu 92%. Dari perhitungan di atas dapat disimak bahwa hasil pengujian sistem menghasilkan tingkat akurasi sebesar 92%. Baiklah, untuk kesimpulan backward chaining ini, sistem pakar health check e-government dengan metode backward chaining dapat diterapkan untuk memberikan dan mengoptimalisasi layanan health check e-government. Dengan sistem pakar health check e-government dapat membantu petugas front office dalam penyelesaian laporan permasalahan yang masuk ke health check e-government tanpa harus menunggu teknisi terkait. Mungkin itu sedikit review backward chaining dari saya. Untuk selanjutnya kita menuju review sistem pakar menggunakan metode forward chaining untuk diagnosa penyakit tanaman karet. Tanaman karet merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, lingkungan sekitar kita, terutama di bidang sektor perdagangan dunia. Karet merupakan salah satu penghasil devisa negara juga tertinggi. Keinginan pemerintah memperhatikan perkembangannya, namun di sisi lain kurangnya perhatian dari petani karet terhadap tanamannya, berubahnya musim dari waktu ke waktu menyebabkan tanaman karet sudah terkena penyakit. Hal ini ternyata berdampak pada kualitas karet yang akan disadap dan menjaga produksi karet di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan tindakan yang tepat untuk pengendalian penyakit tanaman karet tersebut. Menggunakan metode forward chaining untuk diagnosa penyakit tanaman karet merupakan solusi terbaik untuk mengenali gejala-gejala penyakit pada tanaman karet sendiri sedini mungkin. Mengetahui penyebab cara pengendaliannya. Dalam pembuatan sistem ini dibutuhkan pakar yang ahli dalam bidang penyakit karet untuk menawarkan data-data yang akurat mengenai informasi penyakit karet. Sistem pakar diagnosa ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis web. Perancangan basis pengetahuan dalam sistem ini dibuat secara dinamis agar memudahkan dalam mengelola data seperti menambah, mengubah, atau menghapus data. Hevea brasiliensis pohon karet bersumber komersial produksi alam. Karet alam diproduksi terutama di Asia Tenggara 93%, di mana Indonesia merupakan negara produsen kedua terbesar setelah Thailand. Kendala dalam peningkatan produksi usaha perkembangan karet adalah penyakit dan kurangnya kesadaran pengetahuan dan kepedulian petani terhadap penyakit karet. Oleh karena itu, di era perkembangan teknologi saat ini dibuatlah sebuah sistem pakar atau expert system untuk diagnosa penyakit tanaman karet berbasis web. Jika diharapkan sistem ini dapat memudahkan user atau petani berkonsultasi atau nama jenis penyakit tanaman karetnya, penyebab penyakitnya, masalah pengendaliannya.
Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana merancang dan membangun sistem pakar menggunakan forward chaining. Adapun batasan masalah yang dibatasi pada diagnosa penyakit, pembuatan sistem pakar menggunakan metode forward chaining, sistem aplikasi yang dibangun dan adalah berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pembuatan sistem pakar menggunakan metode forward chaining. Tujuan penelitian ini ialah membangun aplikasi sistem pakar menggunakan forward chaining untuk mendiagnosa penyakit karet. Sistem pakar. Definisi sistem pakar yang terkenal ialah sebuah model prosedur terkait memaparkan atau suatu domain tertentu derajat keahlian pemecahan masalah yang disebanding dengan seorang pakar manusia. Sistem pakar adalah komputer yang mengemulasi ahli. Basis pengetahuan untuk knowledge base ini inti dari program sistem pakar karena basis pengetahuan itu merupakan presentasi pengetahuan atau knowledge representation yang menyimpan aturan-aturan tentang suatu domain atau knowledge. Metode forward chaining ialah satu dari dua metode utama reasoning atau pemikiran ketika menggunakan inference engine atau mesin mengambil keputusan dan bisa secara logis mendeskripsikan sebagai aplikasi ulang modus ponens atau set aturan inferensi dan argumen yang valid. Forward chaining mulai bekerja data yang tersedia dan menggunakan aturan-aturan inferensi untuk mendapatkan data yang lain sampai sasaran atau kesimpulan yang didapatkan. Metode yang digunakan ialah metode wawancara, yaitu wawancara secara langsung, kedua studi literatur, itu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi. Tiga, yaitu metode observasi, yaitu melakukan observasi ke dalam tempat tanaman itu langsung. Selanjutnya ialah pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem atau yaitu menggunakan metode waterfall ada 4 tahapan, yaitu analisis, desain, coding, dan testing. Dan pembahasan untuk hasilnya sendiri yaitu merupakan tampilan utama yang muncul pada web, pengertian dan sistem pakar, dan penyakit tanaman karet. Selanjutnya menunjukkan tampilan login atau elemen yang diisi oleh user sebelum masuk akses oleh sistem. Nomor 4, mendaftar atau meregistrasi sebagai user di aplikasi sistem pakar ini. Selanjutnya bukan halaman yang berisi informasi mengenai profil pakar penyakit tanaman karet. Halaman 6 bukan halaman yang berisi informasi mengenai daftar nama jenis penyakit karet, penyebab penyakit, dan pengendalian. Teman pakar ini dapat terlihat. Bukan halaman berisi yang berisi profil balai penelitian. Nomor ke-8, user bisa berkonsultasi dengan menjawab ya atau tidak sesuai fakta gejala yang dialami oleh penyakit karet tersebut. Untuk kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari sistem pakar diagnosa penyakit tanaman karet yaitu mampu mendiagnosa penyakit tanaman karet dengan gejala-gejala yang ada pada database dan efektif membantu petani dalam berkonsultasi mengenai penyakit yang mungkin dialami oleh tanaman karetnya. Sistem pakar ini dapat menambah pengetahuan petani dalam mencegah terjadinya penyakit yang terdapat pada perkebunan karet milik mereka, sehingga dengan bertambahnya pengetahuan keahlian petani terhadap perkebunan karet dan dapat dipastikan hasil produksi karet akan bertambah dan mengurangnya semua penyakit pada tumbuhan karet. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang review forward dan backward chaining. Cukup sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.